Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan-Nya di sepanjang hari ini. Kita dapat melakukan segala tugas aktivitas kita, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Terima kasih untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-38. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 38 ayat 4, ayat 18, ayat 21 dan 22. Tertulis demikian. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripada aku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku. Saudara dikasih Tuhan, penyakit ada berbagai penyebabnya. Ada sakit yang dikarenakan oleh kondisi stamina tubuh yang sedang menurun, sehingga terinfeksi oleh kuman, bakteri atau virus. Misalnya kita bekerja terus-menerus tanpa istirahat dan tanpa makan yang cukup, maka kondisi itu bisa membuat kita mudah terserang penyakit. Ada pula sakit yang disebabkan oleh karena gangguan kuasa kegelapan. Di dunia ini ada berbagai praktek okultisme, dan di antaranya ada istilah santet, pelet, dan semacamnya. Hal seperti ini sudah ada sejak dulu, dan di dalam Alkitab tertulis adanya orang-orang yang sakit karena kuasa kegelapan. Dan ketika Tuhan Yesus ada dalam keadaannya sebagai manusia, Ia melayani dan menyembuhkan mereka. Selain dua penyebab itu, ada juga penyakit yang mempunyai kaitan dengan dosa atau kesalahan yang dilakukan. Kita membaca dalam Yohanes 5 ayat 14, Tuhan Yesus berkata kepada seorang yang sudah disembuhkannya, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ini menunjukkan bahwa penyakit yang dialaminya disebabkan oleh dosa. Saudara dikasih Tuhan, untuk penyakit jenis pertama, kita perlu mengatasinya dengan beristirahat, makan yang cukup, mengkonsumsi vitamin, dan juga tidak lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan. Untuk penyakit karena kuasa kegelapan, kita perlu doa pelepasan dan pemutusan dari ikatan dan gangguan kuasa kegelapan. Dan untuk jenis yang ketiga, kita perlu mengakui dosa, minta pengampunan dan hidup dalam pertobatan. Namun umumnya saudara, dalam kondisi sakit apapun, kita perlu selalu mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari kelalaian dan kesalahan, sehingga mungkin ada dosa yang tidak kita sadari, yang telah kita lakukan, dan karena itu kita perlu akui dan minta pengampunan. Dalam Mazmur 38 ini, kita membaca suatu rangkaian permohonan doa pemazmur ketika ia mengalami sakit. Dan di beberapa bagian dari doanya, ada pengakuan dosa dan permohonan ampun kepada Tuhan, serta permintaan agar Tuhan memulihkan keadaannya. Kita membaca sekali lagi di bagian ayat yang keempat, 18, 21, dan 22. Di situ tertulis, "Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku." Saudara dikasih Tuhan, butuh kebesaran hati
dan juga kerendahan hati untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Seringkali ketika sakit, kita merasa diri kita benar dan tidak mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Tapi di sini kita membaca bagaimana pemazmur Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunan serta pemulihan. Dosa yang tidak kita akui akan menjadi beban buat kita, dan itu berdampak pada kita secara lahir dan batin. Tapi pengakuan dosa akan meringankan dan membuat kita terlepas dari beban yang menekan pikiran dan perasaan kita. Tidak ada salahnya kita mengakui dosa, meskipun kita mungkin merasa tidak melakukan dosa. Tapi mari rendahkan diri dan mohon pengampunan Tuhan, karena kita bisa saja telah melakukan dosa yang tidak kita sadari. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di situ tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16 di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa kita yang kita lakukan berdampak pada pemulihan kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Tuhan mengasihi dan pasti mengampuni kita, serta memulihkan dan menyembuhkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar untuk merendahkan diri, mengakui dosa kami di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu kami mengakui ya Tuhan, segala dosa kami di hadapan-Mu. Sadar atau tidak kami sadari, kami berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kuduskan kami dan layakkan kami di hadapan-Mu, serta pulihkanlah keadaan kami. Kalau di antara kami ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon kekuatan dan pemulihan dari Tuhan. Sembuhkanlah kami, maka kami akan sembuh. Pulihkan kami, maka kami akan pulih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu yang membebaskan kami, pengampunan-Mu yang memulihkan kami. Oleh karena pengampunan-Mu, kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, serta berkat-berkat Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa, setiap permohonan yang disampaikan, agar Tuhan melawat setiap kami satu persatu dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Dengan kuasa dan kasih-Mu, kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.